Balik lagi sama aku Ben di channel ini. Nah, untuk kali ini videonya akan membahas tentang progres selama 1 minggu pemakaian Minox ya. Nah, setelah kemarin saya sempat share tentang tutorial dan apa itu Minox dan lain-lain, cara menumbuhkan brewok. Sekarang saya nge-share progresnya. Jadi kalian yang belum nonton video sebelumnya bisa dilihat di sini atau di sini ya. Itu saya cerita tentang seberapa pentingnya Minox dan bagaimana efek Minox buat numbuhin rambut, jambang atau brewok. Nah, untuk kali ini langsung saja kalian bisa lihat nih progresnya ya setelah kemarin seminggu make. Ini menurut kalian gimana? Udah ada perubahan belum? Kalau menurut saya sih belum terlalu kelihatan ya, soalnya kan baru seminggu juga. Terus nih kalian bisa bandingin sama yang di sini. Nah, kalau menurut saya sih ini udah mulai tumbuh ya di sekitar sini, cuman belum kelihatan banget. Mungkin kalau basah baru kelihatan. Jadi progresnya belum terlihat signifikan gitu, tapi ada. Nah, untuk itu saya menambah amunisi. Jadi kalau Minox itu menstimulasi dari luar, sekarang saya menambah amunisi yang menstimulasi dari dalam, yaitu biotin nih. Biotin mereknya Puritan Sprite, itu yang biasa dijual-jual. Nah, di sini saya mau jelasin tentang biotin juga ya. Jadi apa itu biotin? Biotin itu adalah suatu vitamin yang tuh bermanfaat untuk pertumbuhan rambut, kuku ataupun untuk kulit ya. Jadi bisa bermanfaat bagi ketiganya itu. Nah, apalagi untuk pertumbuhan rambut dan kuku itu sangat bagus dan sangat direkomendasiin. Untuk dosisnya sendiri itu saya pakai yang 7.500 mikrogram. Jadi kalau biasanya itu dosis per harinya itu kalau nggak salah maksimumnya itu 10 mg ya per hari. Cuman ini kan mikrogram, jadi kalau di konversi jadi miligram itu dibagi 1000 ya, dibagi 1000 jadi sekitar 7,5 miligram. Ini masih boleh, jadi masih dosisnya masih aman lah untuk dikonsumsi. Dan satu lagi, biotin ini bisa larut dalam air, jadi tergolong aman, jadi nggak mengendap di tubuh ya vitamin ini. Nah, kalau untuk progres sendiri selama memakai biotin ini, sebenarnya ini itu hanya suplemen yang tambahan, jadi bukan suplemen utama. Kalau nggak pakai biotin pun kalian pakai Minox, dia tetap bisa numbuh. Tapi biotin ini adalah lebih ke jadi menebalkan gitu, menghitamkan, menebalkan, mendewasakan rambut. Jadi ketika Minox itu dia menumbuhkan yang nggak ada menjadi ada, dan kemudian pertumbuhan rambutnya itu agak lama. Nah, ditunjang dengan biotin ini. Biotin ini akan mendewasakan atau membuat rambut yang tadinya velus tipis-tipis menjadi terminal, atau rambut yang sudah dewasa, udah tebal, dan itu udah permanen gitu. Nah, kalau untuk tambahannya sih dari saya ya, mungkin untuk progres pertumbuhan brewok itu kalian itu ada hal-hal yang boleh dan nggak boleh dilakukan, atau yang menghambat dan menstimulasi untuk lebih cepat gitu. Yang pertama saya mau jelasin yang menstimulasi dulu. Yang pertama itu adalah olahraga ya. Jadi kenapa olahraga itu bagus? Karena dia bisa yang pertama menyehatkan ya. Yang kedua itu mungkin dia bisa
eh, berpengaruh pada peredaran darah ya. Mungkin olahraga itu bagus untuk kesehatan, dan itu kesehatan buat baik tubuh maupun mental itu sangat bagus untuk pertumbuhan rambut, karena hormon-hormonnya bisa terstimulasi, terus ya menunjang lah pokoknya ya. Nah yang kedua itu makan sayur-sayuran dan protein. Jadi kayak protein hewani, protein nabati boleh, kayak telur, terus daging, atau kacang-kacangan gitu. Itu tuh dia itu bagus untuk pertumbuhan rambut, jadi menunjang gitu. Selain pakai biotin juga ya, yang alami juga harus ditunjang gitu. Terus paling itu ya sih yang bisa saya share gitu, yang saya tahu. Kemudian yang kedua itu yang menghambat ya, yang dilarang atau harus dihindari kalau bisa. Yang pertama itu begadang. Jadi begadang itu kan nggak bagus ya efeknya buat kesehatan. Nah itu bisa nggak tahu bagaimana kalau kita begadang tuh kadang jadi pegel ya, badan pegel-pegel terus kayak berat gitu. Nah itu mungkin ada kaitannya dengan peredaran darah atau gimana, saya nggak tahu, cuman ya harus dihindari lah. Itu ngaruh banget, soalnya dulu saya juga sering begadang, jadinya pertumbuhannya terhambat gitu. Nah yang kedua itu hindari minuman seperti kopi, terus teh seperti itu ya. Itu kan mengandung kafein yang tinggi. Selain dia bisa membuat kita susah tidur, dan selain itu dia bisa buatkan susah tidur. Kafein itu juga bisa mempengaruhi efektivitas dari biotin ini sendiri, jadi susah diserap oleh tubuh nantinya. Makanya hindari minum kopi ataupun teh ya. Bukan yang nggak boleh ya, tapi dijeda gitu. Jadi 2 jam sebelum sama 2 jam setelah mengonsumsi biotin itu jangan minum kopi dulu, dan jangan banyak-banyak minum kopi ataupun teh yang mengandung kafein. Nah palingan itu aja sih ya untuk video kali ini. Jadi kalau ini bermanfaat ya silahkan kalian ambil positifnya dari saya. Kemudian kalau ada saran ataupun koreksi bisa komen langsung, ataupun ada pertanyaan boleh. Nah selanjutnya mungkin saya akan membuat video eksperimen tentang rambut ya. Jadi selain brewok saya juga akan mengaplikasikan minoxidil ini di rambut, karena kebetulan rambut saya juga mengalami tanda-tanda kebotakan ya, jadi emang keturunan gitu. Nanti video selanjutnya mungkin saya akan membahas tentang kebotakan dan minoxidil diaplikasikan ke rambut. Nah segitu saja sih ya untuk video kali ini. Mungkin kalau ada saran dan kritik mohon disampaikan lewat komen ya. Jangan lupa kalau kalian suka video ini bisa klik subscribe dan like-nya. Terima kasih kawan-kawan. Salam.